Haleluya, semua memiliki sukacita, amin. Ya, saya barusan di WA dari belakang, tegangannya turun Pak. Tiba-tiba, saking panasnya jemaat GB Keluarga Allah Blessing. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Terima kasih sebelumnya untuk koko saya, sudah harus menjadi koko saya. Ya, jadi papa saya Pak Gunawan, ada Pak Agus Gunawan dan saya Yosua Gunawan. Memang Gunawan itu berguna untuk kawan-kawan. Ya, tepuk tangannya meriah buat Tuhan. Terima kasih untuk seluruh tim yang dari Pandaan, Persekutuan Elohim, betul ya? Ya, biarlah Tuhan selalu menyertai, memberkati pelayanan dan antusias. Antusias. Apa kabar kami? Antusias. Just do it. Yes. Tepuk tangannya meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu salam Tuhan, hari ini kita punya tema, kalau Bapak Ibu terima undangan, yaitu God Change My Path. Atau Yesus datang mengubah jalan hidupku. Nah Bapak Ibu salam Tuhan, tadi sebelum kita hadir, ya, semuanya sebelum penuh, sempat hujan lebat Pak. Ya, lalu saya tanya, Pak, hujan lebat Pak, gimana Pak? Wah semuanya wah hujan. Tapi kita nggak pernah bersungut-sungut, kita mengucap syukur. Lalu saya masih ingat ya pemain gitar saya, Harja bilang 5 menit lagi mandek Pak. Bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Amin. Dan saya percaya Bapak Ibu hari ini Bapak Ibu ada tempat ini bukan sebuah kebetulan. Tapi ada sebuah rencana yang luar biasa. Di mana Tuhan bisa mengubah jalan hidupmu. Dari kemuliaan sampai kemuliaan. Yang percaya katakan amin. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Katakan bersama saya adalah orang yang diberkati Tuhan. Saya adalah orang yang paling dicintai Tuhan. Kuasa Tuhan atas saya melimpah. Karena Dia telah lahir untuk saya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Yesus datang mengubah jalan hidupku. Nah Bapak Ibu salam Tuhan. Pada suatu hari saya buka seperti ini. Ya, saya sering bersama dengan papa saya itu pergi ke Bali. Ada yang ke Bali tahun ini? Ya, pada saat saya ke Bali pastinya Bapak Ibu kita pergi ke tempat ini. Siapa yang tahu? Ya, kelihatan pada lapar semua Bapak Ibu. Ya, nah di Jimbaran ini saya dan bapak saya punya langganan. Namanya Rumah Makan Ramayana. Betul Pak Gem ya? Nah sebelum ada GPS, sebelum ada Google, sebelum ada smartphone. Patokan untuk pergi ke rumah makan itu cuma satu. Yaitu pohon beringin. Jadi pada saat sudah lama tidak ke Bali, Bapak Ibu, saya berjalan ke sana kadang nyasar. Nah pada saat nyasar biasanya bercandanya kita cukup sederhana. Kayak pohonnya wis ditebang. Ya karena patokannya, apa sih patokan ancer-ancernya cuman itu. Nah Bapak Ibu beberapa waktu yang lalu saya pergi bersama dengan istri saya pergi ke Bali. Kita mau makan ke Rumah Makan Ramayana itu. Pada saat kita buka Google, sekarang udah gak butuh pohon beringin, yang penting ada handphone kita bisa makan. Yang setuju katakan? Nah, oke. Ya, pada saat saya ke sana Bapak Ibu, ya rupanya Google mengarahkan ke sebuah tempat di mana tempat itu berbeda dari biasanya. Nah, saya kan cukup bingung. Enggak, pohonnya itu loh ini pohonnya. Pohonnya itu ini, pasti bener. Yuk tabrak aja, yuk pasti sampai. Setelah saya masuk, rupa-rupa di tengah-tengah ditutup. Dia apa? Kira-kira Bapak Ibu mangkel enggak? Ayo mangkel enggak? Marah tidak? Paling tidak, waduh ada-ada aja. Nah kalau Bapak Ibu pergi ke Jimbaran, Bapak Ibu tempatnya itu kecil. Kita mau putar balik aja susah. Betul kan? Akhirnya gimana? Kita harus mundur pelan-pelan dan kita harus cari jalan baru. Percayalah Bapak Ibu satu, ya jalan baru, perubahan jalan atau perubahan rencana akan menjadi sesuatu yang tidak nyaman. Ya, akan membuat kita kebingungan. Mungkin ada kegelapan yang terjadi. Mungkin kita tidak tahu ini tembus mana. Mungkin kita nggak tahu Bapak Ibu signalnya bagaimana dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi satu hal Bapak Ibu, kalau Tuhan menentukan jalan yang baru, percayalah ada rencana yang besar yang Tuhan sudah sediakan untuk kita. Perhatikan Bapak Ibu, yuk kita sama-sama baca nats kita Matius 1 ayat 12. Ya, 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi
supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Nah Bapak Ibu, setelah orang-orang Majus ini ya menjumpai Yesus mempersembahkan emas, kemenyan dan mur, di saat dia mau pulang untuk memberikan laporan kepada Herodes, mungkin, sama-sama katakan mungkin akan mendapatkan hadiah yang besar. Mungkin akan mendapatkan sebuah profit yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu dia sudah hafal dengan jalan pulang. Tetapi Tuhan memperingati supaya ada pergi ke tempat atau jalan lain. Nah Bapak Ibu nanti dia akan dijelaskan oleh Pak Gembala bahwa perjalanan itu tidak dekat. Perjalanan itu akan jauh. Tetapi justru diputar lagi kira-kira tambah dekat atau tambah jauh. Tambah jauh Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu kata diperingatkan diambil dari kata krematiso. Sama-sama kita pujikan. Katakan 2, 3. Krematiso. Artinya apa? Tidak hanya memperingatkan tetapi mengarahkan. Satu hal Bapak Ibu mungkin Bapak Ibu tidak tahu. Ya bagaimana kok saya sampai di posisi ini. Engkau nggak mengerti Bapak Ibu. Percayalah kalau Tuhan sudah mengubah jalan. Tuhan pun akan mengarahkan jalanmu. Ya karena itu firman Tuhan adalah pelita bagi kakiku. Di tengah kegelapan bersama Yesus kita berani melangkah. Dan bersama Yesus engkau akan lihat bagaimana kemuliaan demi kemuliaan. Berkat demi berkat, damai sejahtera demi damai sejahtera, kemurahan demi kemurahan selalu menyertai setiap orang yang percaya. Yang percaya beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Tidak hanya mengarahkan tetapi melatih. Halo, sama-sama katakan melatih. Bapak Ibu ada tokoh besar mengatakan bahwa keberhasilan adalah persiapan bertemu dengan kesempatan. Percayalah bahwa kesempatan pasti ada. Kesempatan setiap hari selalu ada. Dan bukankah hidup kita adalah kesempatan. Tapi perhatikan, apakah kita sudah siap atau belum? Banyak sekali kita melihat Bapak Ibu orang-orang yang sudah ada di atas. Tetapi karena ia nggak siap akhirnya jatuh. Nah kalau Bapak Ibu ada proses, Bapak Ibu sedang dilatih, dipersiapkan untuk mendapatkan sesuatu yang besar. 2023 banyak sesuatu yang terjadi. Percayalah ada sesuatu yang besar Tuhan sudah sediakan dalam kehidupan kita. Lihat kanan kiri katakan, aku melihat dari wajahmu 2023 banyak berkat. Katakan seperti itu. Ya. Karena itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melihat situasi dan keadaan mungkin tidak semestinya terjadi. Kalau Bapak Ibu melihat mungkin bagaimana seharusnya Bapak Ibu mendapatkan tender sekian, akhirnya nggak jadi. Mungkin keadaan mengatakan, wah dolar semuanya naik dan sebagainya. Perhatikan Lukas 21 ayat 18 sampai 19, yuk sama-sama kita baca. 2, 3, tetapi tidak sehelai pun dari rambut kepalamu akan hilang. Kalau kamu tetap bertahan, 2, 3, kamu akan memperoleh hidupmu. Tepuk tangan, katakan wuuu. Nah hari ini kita akan belajar 3 hal secara singkat dan sederhana. Kita akan belajar bagaimana Yusuf mendapatkan mimpi untuk pergi ke Mesir. Matius 1 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-15. Siapkan catatan Bapak Ibu, siapkan handphone Bapak Ibu untuk mencatat, kita sama-sama belajar. Yang siap belajar katakan yes. Matius 2 ayat 13. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, lari ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Ayat 14, Bapak Ibu baca 2, 3. Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Lalu menyingkir ke Mesir. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Pelajaran pertama yang kita dapatkan. Ya meskipun jalan tidak sesuai dengan harapan kita. Percayalah bahwa kasih karunia Kristus akan selalu ada bagi orang-orang yang percaya akan dia. Yang percaya katakan amin. Ya sama-sama kita baca 2, 3. Kasih karunia Kristus akan selalu ada bagi orang-orang yang percaya akan dia. Matius 2 ayat 13 berkata seperti ini. Setelah orang-orang Majus itu berangkat,
Tampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, Bapak Ibu, terkadang Tuhan mengubah jalan hidup kita supaya kita dapat mempersiapkan yang jauh lebih besar yang Tuhan sudah sediakan. Dari awal Bapak Ibu, Tuhan sudah mengubah jalan Yusuf. Bapak Ibu tahu nggak bahwa Yusuf udah tunangan? Betul sama Maria? Ya, udah bertunangan. Ya, habis itu tiba-tiba Maria hamil. Padahal sudah booking Bapak Ibu untuk prewed di Bali pas itu. Ya, bahkan Bu Seni betul ya udah mau konseling di KAB. Nah ini supaya Bapak Ibu melek gitu loh ya. Tetapi semuanya harus berubah Bapak Ibu. Nah, tetapi luar biasanya Yusuf taat. Sama-sama katakan taat. Di saat engkau taat kepada Tuhan. Kasih karunia itu tercurah. Percayalah ada sebuah janji yang besar. Yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupanmu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Ya Bapak Ibu. Karena itu Yesaya 55 ayat 8 dan 9. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Sebab rancanganku bukanlah rancangan kita semua. Dan jalan kita bukanlah jalan Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi. Demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu. Dan rancanganku dari rancanganmu. Bagaimana mungkin Tuhan menyertai? Bagaimana mungkin? Buktinya apa? Buktinya dia telah datang ke dalam dunia untuk memberikan kepada kita keselamatan dan kehidupan yang kekal. Bapak Ibu sekalian Tuhan, yuk apapun yang terjadi, belajarlah kebenaran firman Tuhan. Semakin kita belajar kebenaran firman Tuhan, semakin kita mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kita. Terkadang hati nurani kita selalu memberikan warning, betul ya? Kalau nggak enak pasti memberikan warning. Tapi kadang manusia dablek ditabrak aja. Bapak Ibu kalau warning, yuk kita berpikir kembali. Kita berdoa, minta tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Yang kedua Bapak Ibu saya cepat ya karena hari ini ada sebuah pesan yang luar biasa yang akan disampaikan. Yang kedua pengenalan Yusuf akan Tuhan membuat Yusuf memiliki pola pikir apa? Just. Apa kabar kami? Antusias, just do it. Pengenalan Yusuf akan Tuhan membuat Yusuf memiliki pola pikir just do it. Perhatikan ayat yang ke-14. Maka Yusuf pun bangunlah. Artinya apa? Antusias, bukan mulet. Do you understand mulet? Ya, kadang kalau kita keluar di zona nyaman, bayangkan Bapak Ibu, Yusuf sudah jauh-jauh berangkat. Setelah itu tidak ada kamar untuk bersalin, harus di palungan, udah enak cek tas. Ya kalau papa saya itu suka cek tas nyender. Malah tiba-tiba dapat mimpi, disuruh bawa lagi, disuruh pergi. Bapak Ibu nggak nyaman, tapi karena Yusuf kenal siapa Tuhan. Yusuf tahu bahwa kalau dia ada dalam penyertaan Tuhan. Dia hanya mengatakan, yes God, just do it. Bangunlah, diambilnya lah anak itu serta ibunya. Tanpa ngomong Tuhan kesel Tuhan, aku belum sempat pijet kemarin Tuhan. Tuhan aku telepon Tuhan, tukang pijetku masih liburan Tuhan. Enggak Bapak Ibu, dia langsung berdiri. Lalu apa? Lalu menyingkir ke Mesir. Bapak Ibu kalau Bapak Ibu belajar, nanti kapan-kapan saya akan kupas Bapak Ibu di ibadah minggu. Mesir itu Bapak Ibu tempatnya apa? Tempatnya berhala banyak di sana. Lah kok disuruh harus ke Mesir? Why? Untuk melatih ketaatan. Bapak Ibu salam Tuhan, kita nggak melihat kondisi dan keadaan. Kita hanya melihat Kristus. Karena bersama dengan Tuhan, kita lakukan perkara besar. Immanuel, Allah beserta kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Perhatikan Bapak Ibu 1 Samuel 18 ayat 14. Dikatakan Daud berhasil di segala perjalanannya. Sebab apa? Tuhan menyertai Daud. Bagaimana dengan Salomo? Seperti Tuhan menyertai tuanku raja. Demikianlah kiranya ia menyertai Salomo. Semoga ia membuat tahta Salomo lebih agung dari tahta tuanku raja Daud. Bahkan Yusuf pun dikatakan Kejadian 39 ayat 21. Tetapi Tuhan menyertai siapa? Yusuf. Bapak Ibu, orang berkata yang penting aku dapat cuan, yang penting aku dapat berkat. No, penyertaan Tuhan adalah segalanya. Kalau engkau hari ini ada di tempat ini Bapak Ibu, percayalah itu semua karena kasih karunia Tuhan. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, siapa yang hari ini bersuka cita karena kita sudah bisa merayakan Natal setelah pandemi? Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita.
Kayaknya belum semua. Saya tanya yang kedua Bapak Ibu. Siapa yang hari ini bersuka cita karena Argentina menang? Ada tepuk tangan yang meriah? Oh, penggemar sepak bola cuma sedikit di sini. Ya, tapi siapa yang bersuka cita? Karena Tuhan Yesus telah lahir ke dalam dunia untuk kita. Ya, itu yang terpenting Bapak Ibu. Roma 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya ini? 2, 3. Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 37 lebih semangat, antusias 2, 3. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Bukan karena kekuatan kita, tapi karena betapa besar kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Yang ketiga Bapak Ibu, yang terakhir. Ya, badai pasti berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Yuk sama-sama kita baca 2, 3. Badai pasti berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Matius 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-15. Ya, ayat 15 saja saya bacakan. Dan tinggallah di sana hingga Herodes mati. Bapak tahu gak sih kenapa sih harus ke Mesir? Karena Herodes ini kan, berarti kan Herodes ini sumber permasalahan. Betul gak? Percayalah Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Pak capek Pak, aduh bojoku Pak capek. Bapak Ibu, badai pasti berlalu. Aduh Pak, aku dari dulu cari kerjaan Pak, gak dapet Pak, gimana ini gimana. Kalau Bapak Ibu masih hidup, percayalah badai pasti berlalu. Kesaksian tadi menyatakan di saat satu orang pun, Bu Engki saya minta izin kesaksiannya ya kan. Di saat Bapak Ibu tidak ada yang percaya. Ya, 50.000 gak ada yang percaya, 500.000 gak ada yang percaya. Percayalah badai pasti berlalu. Persiapkan dirimu, engkau akan dipromosikan. Apa yang terjadi? 4 perusahaan. Ya gak ada tepuk tangan. 4 perusahaan Bapak Ibu. Aduh Bapak Ibu, satu perusahaannya cekot-cekot, betul ya? Tidak Bapak Ibu, bersama Yesus kita lakukan perkara besar. Dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Dari Mesir kupanggil anakku. Bapak Ibu perhatikan ada seorang tokoh, jangan dibuka dulu. Ya kan? Ada seorang tokoh yang selalu gagal. Padahal pada saat umur 11 tahun Bapak Ibu. Dikatakan atau didiagnosa bahwa memiliki kelainan tentang hormon pertumbuhan. Sampai hari ini tidak berapa tinggi. Tapi dia berada di sebuah tempat olahraga. Dan hari ini juga orang ini sangat terkenal Bapak Ibu. Perhatikan kegagalan apa yang dia dimiliki. Tahun 2006 ya pada saat mewakili negaranya. Padahal di saat dia bertanding menang. Tapi di saat dia mewakili negaranya, dia kalah dalam 16 besar. Dia gugur. Tahun 2007 kalah lagi. 2010 gagal lagi, bahkan Bapak Ibu tidak bisa berprestasi lebih. 2011 gagal lagi Bapak Ibu, sebenarnya hampir saja menang tapi gagal. 2014 masuk final Bapak Ibu. Setelah bertanding dalam final, kalah lagi Bapak Ibu. Ya kan? 2015 gagal lagi Bapak Ibu. 2018 ada di titik terendah Bapak Ibu. Ya, bahwa dia gagal masuk ke playoff aja tidak. Tapi di tahun 2022 apa yang terjadi? Dia menjadi juara World Cup 2022. Siapakah itu? Messi. Dia katakan I trust that God know the best timing. Ini benar-benar gak ada yang hobi sepak bola. Saya curiga Bapak Ibu gak hobi sepak bola karena Bapak Ibu pendukung Perancis kayaknya. Saya tahu Bapak Ibu pergumulan Bapak Ibu. Percayalah badai pasti berlalu. Bapak Ibu, I trust that God know the best timing. Kalau Tuhan mempromosikan, Tuhan pasti promosikan. Kalau Tuhan berkati, Tuhan pasti berkati. Anaknya saja diberikan, apalagi segala sesuatu yang terlihat, Tuhan pasti berikan.
GBI Keluarga Allah Blessing adalah bukti bagaimana jalan Tuhan yang berliku-liku. Ditendang Bapak Ibu dari Tunjungan Plaza, ditendang dari Mulyosari, ditendang dari Srijaya Bapak Ibu. Bahkan Tegal Sari 60 tidak boleh ibadah di demo, coba bayangkan. Tetapi ini menjadi bukti bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Hari ini GBI Keluarga Allah Blessing setelah pandemi tetap diberkati. Ya, bahkan kita bisa buka di Sutorejo, tepuk tangan. 1 tahun, 2 tahun lagi kita akan buka di Gading Pantai. Tepuk tangan. Satu hal yang mau saya katakan, perhatikan. Kalau gereja GBI Keluarga Allah Blessing diberkati, jemaat KAB pasti diberkati. Dan Bapak Ibu persiapkan diri Bapak Ibu. Bapak Ibu akan menerima pesan yang sangat-sangat luar biasa, spesial. Ya, biarlah pesan ini sebagai modal kita, bukan hanya untuk tahun depan, tapi untuk seumur hidup kita. Sekali Yesus, tetap Yesus. Bapak Ibu, kekasih dalam Tuhan, jemaat GBI Keluarga Allah Blessing, kita bangkit berdiri, kita beri standing applause. Bapak Gembala, Bapak Pendeta Yohanes Gunawan. Come on church, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Sekali lagi berikan tepuk tangan yang panjang buat Tuhan. 15 menit cukup untuk membuat saudara mempunyai bekal sepanjang hidup saudara. Karena bukan suara manusia, tapi apa yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Lewat tema yang diberikan oleh Gereja Betel Indonesia dari Sinode. Mari kita baca terlebih dahulu yaitu ayat 12 tadi. Ya, saya hanya meng-close saja. Ya. Bukan untuk berkhotbah tapi untuk menutup bagaimana apa yang telah Tuhan taruh dalam hati saya lewat tema ini. Yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Bapak Ibu yang kekasih, andai kata para Majus ini tidak taat kepada suara daripada Tuhan, maka dia tidak akan mengalami penyertaan Tuhan yang luar biasa. Kuncinya hanya satu, saudaraku, taat. Katakan 2, 3. Taat bukan hanya 1 minggu atau 2 minggu, tapi taat itu terus menerus. Kenapa saudaraku saya katakan demikian? Coba saudara perhatikan, saya bacakan aja ayat yang pertama. Ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem. Siapa ke orang Majus ini? Ya, dikatakan para bapak-bapak gereja, mereka adalah orang yang bijaksana. Mereka adalah raja-raja yang dari negeri jauh, Persia. Itu daerah Iran, saudaraku. Perjalanannya kalau ke Bethlehem itu kurang lebih 2 tahun. Loh, betul Pak, betul. Dari mana analisa? Saudaraku, saya merenung. Masa sih sampai 2 tahun? Ternyata kalau saudara perhatikan, ya pantas saudaraku. Bintang adanya siang atau malam? Coba jawab, bintang adanya siang atau malam? Malam. Kalau malam jalannya pasti hati-hati. Betul saudaraku. Nah, para Majus ini karena dia punya istilahnya orang pandai, orang bijaksana, melihat bintang yang begitu cemerlang, dan itu adalah bintang seorang raja telah lahir di Bethlehem. Jangan takut. Biasa kalau mau mendapat berkat harus ada tantangan. Kalau tidak ada tantangan tidak ada berkat. Iya Pak ya. Heeh. Noleh kiri kanan, ngerti gak kon? Ojo jaluk enak tok gitu. Karena manusia itu mintanya itu gampang, ya. Tapi Tuhan itu beda. Tuhan itu mau mendidik kita supaya kita ini
menjadi orang Kristen yang permanen, selalu ikut Tuhan, tidak melihat situasi dan keadaan. Nah, karena begitu panjangnya perjalanan, dia harus malam hari belum resiko kena rampok, belum risiko dia harus berhenti karena capek atau lelah. Ya. Belum risiko yang lainnya saudaraku. Tetapi karena dia seorang yang taat, ya, maka dia berjalan terus. Kalau saudara lihat ayat 9, saya bacakan, ini yang menjadi rema buat saya. Kalau tahun 23, 24, 25 seterusnya, percayalah. Dia telah memberikan tanda bagi setiap orang yang percaya. Dikatakan demikian. Setelah mendengar kata-kata raja itu, ya, Nebukadnezar mempunyai maksud yang jahat, mau membunuh bayi Yesus, ya. Nah, berangkatlah mereka dan lihatlah. Perhatikan, dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu apa? Mendahului mereka. Saudara dan saya ini sangat beda. Sebab itu arahkan pikiran saudara kepada apa yang bintang itu sudah bersinar. Apa bintang itu Pak Gembala? Ada yang mengatakan Roh Kudus. Yes, saya percaya. Karena Roh Kudus dalam kita. Yang suka katakan amin. Tapi Tuhan memberikan saya rema lain saudaraku. Ya, bintang itu adalah firman Tuhan. Karena dikatakan firman itu yang sudah keluar dari mulut Tuhan tidak akan kembali sia-sia. Apa yang sudah Tuhan janjikan pasti digenapi. Nah, mereka melihat bintang itu mendahului mereka. Saudaraku, tahun depan katanya begini dan begitu. Dengar, kalau saudara taat, mau rajin ikut bintang itu. Rajin untuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan rajin ya untuk main-main. Ya asal senang lah. Apa yang saudara senangi mungkin multimedia, media sosial. Itu akan membuat saudara bingung saudaraku. Banyak khotbah-khotbah yang membingungkan. Bukan saya katakan semua enggak loh saudaraku. Tapi sebagian banyak hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita turut apa yang dikatakan bintang yang mendahului si para majus tadi. Maka tiba saatnya orang majus itu bertemu dengan Yesus. Betul apa betul? Kondisi yang gelap. Mungkin saudara meraba-raba. Mungkin saudara gak tahu apa yang saudara lakukan. Tetapi saudara selalu taat. Tuhan, saya percaya Tuhan. Saya percaya Tuhan. Engkau lihat janjinya Tuhan. Firman Tuhan. Bintang yang bersinar itu. Maka saudara akan bertemu dengan Yesus. Saudaraku, apa yang dikatakan? Mereka sujud menyembah. Orang yang rendah hati. Orang majus ini orang pangkat loh saudaraku. Ya raja-raja loh saudaraku ya. Ya tidak ada kekurangan sesuatu apapun saudaraku. Dia sangat dihormati ya. Dia kaya raya, gak perlu lagi saudaraku. Saya perhatikan dia tahu yang kekal. Dia ngerti bahwa bintang itu adalah bintang seorang raja. Raja damai sudah datang ke dalam dunia. Begitu dia melihat bukan seorang raja, seorang bayi. Apakah dia kecewa? Mungkin loh ya. Kalau sekarang gitu orang, alah mau bayi. Salah be. Tapi enggak saudaraku. Dia datang, dia sujud menyembah. Memberikan persembahan, emas, kemenyan, dan mur. Bukan hanya itu, dia mempersembahkan hidupnya. Dari mana saya tahu? Lalu Tuhan memberikan
peringatan dikatakan tadi. Engkau harus melalui jalan lain. Karena dia tahu dia sudah berjumpa, ada sukacita di dalamnya. Dia sekalipun dikatakan Pastor Yosua tadi mungkin jalannya lebih jauh lagi. Tapi kalau saudara terus ikuti apa yang Tuhan janjikan. Gelap yang bagaimanapun, masalah problem apapun, pasti ada sukacita dalam hidup saudara. Saya katakan pasti, saya tidak teori. Saya sudah ngalami, ya di sini ada Pastor Agus, Pak Hengki, Pak Suwito, Pak Chandra, mereka mengalami semua. Tapi jangan berhenti tapi di situ, ikuti terus. Karena kita masuk dalam hari-hari yang terakhir. Tapi percayalah, dia di tengah-tengah kita. Hari ini saudara datang tidak kebetulan. Saya ulangi, hari ini saudara datang tidak kebetulan. Tidak tahu saudara dipanggil dari mana, dari teman atau dari siapapun juga. Kalau saudara masih menarik nafas, Tuhan memberikan kesempatan kepada saudara. Banyak sekali akhir-akhir ini saudara-saudara kita yang sudah dipanggil Tuhan karena pandemi. Tapi saudara di sini masih dalam kondisi memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Satu, rencana Tuhan belum selesai. Noleh kiri kanan, ngomong gini, rencana Tuhan belum selesai. Jangan dikuasai dengan keadaan saudaraku. Mari kita arahkan kepada bintang itu. Kita terus ikuti firman Tuhan. Orang yang percaya tidak akan dipermalukan. Ya, sebab itu malam hari ini tidak tahu persoalan saudara apa. Entah bisnis, entah ekonomi, entah problem, apalagi takut dengan masa depan, saya tidak tahu. Tapi kalau saudara sadar, saudara tidak melihat yang lainnya. Tantangan dari Herodes. Ya. Herodes siapa? Situasi dan keadaan yang tidak mendukung. Yang akan menghambat saudara. Supaya saudara tidak bertemu dengan Tuhan. Supaya saudara menjadi orang yang jauh daripada Tuhan. Tapi kalau saudara ikuti terus. Saya mau setia. Kesaksian ya Ibu Hengki tadi. Sekali ya maklumlah nama manusia gitu saudaraku. Ya kalau sudah enggak punya uang ya pasti dijauhi orang saudaraku. So, saya juga ngalami. Mungkin semua orang Pak Agus juga ngalami. Tapi Tuhan tidak pernah memandang orang yang ancur-cur itu hina. Dan Tuhan tidak berkata, kamu naik sugih nanti. Ya, aku datang enggak. Begitu saudara, Tuhan aku lihat bintangmu. Saat ini aku mau Tuhan ikut engkau. Saudaraku, Tuhan langsung datang. Tuhan selalu merangkul engkau. Tuhan akan memberikan yang terbaik. Apa itu? Sukacita, damai sejahtera yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiranmu. Saudara siap? Saudara siap? Saya nggak tahu. Masalah problem banyak sekali saudara. Saya sebagai gembala sering mendapat enggak itu penyakit, enggak itu masalah ekonomi, enggak masalah rumah tangga dan lain sebagainya. Tetapi satu hal, kalau kamu taat itu satu saudara dengan setia. Ya, saudaranya lagi namanya tekun. Tekun berarti banyak tantangan, masalah dan problem, tapi kita tetap tekun. Doa dari Pak Wito tadi untuk anaknya juga dijawab. Banyak sekali orang berdoa tidak dijawab. Ya, terus ngomong gini, doa apa doai, gak doa apa doai. Ya, tapi orang setia, dia akan melihat mujizat Tuhan. Saya tidak akan berpanjang. Saudara tutup mata semua. Sebelum kita masuk ke dalam service. Ya, tenang saudaraku, masih jam 7.15. Ya. Tapi tidak mengurangi kuasa Tuhan. Tutup mata semua. Saya mau berdoa buat saudara. Mungkin selama ini saudara mencari.
Mungkin saudara selama ini melihat kondisi, keadaan, situasi. Mungkin selama ini saudara selalu menghakimi diri saudara sendiri. Menghakimi keluarga, menghakimi pendeta, menghakimi orang lain. Bahkan mungkin menyalahkan Tuhan. Menyalahkan diri sendiri. Hari ini jangan melihat itu semua. Lihat bintang yang saat ini. Yaitu janji Tuhan. Kalau saya mau saksikan banyak. Dari rekan-rekan teman-teman handetolan, jemaat yang luar biasa. Yang sakit disembuhkan. Yang hampir mati dihidupkan kembali. Yang bangkrut kelihatan Tuhan angkat. Sebab bagi Allah gak ada yang mustahil. Tutup mata, siapa yang mau didoakan? Saudara angkat tangan perlahan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Saya tidak akan altar call, ya. Tetap angkat tangan. Karena Tuhan itu ada di mana-mana. Saya hanya mau saudara mengikuti doa saya keluar dari hati saudara. Tuhan tahu dan Tuhan mengerti dan Tuhan mengenal saudara. Bukan hanya sekedar mengikuti doa saya, tapi sungguh-sungguh saudara berserah sepenuhnya pada Tuhan. Ada yang dikecewakan, ada yang melihat pendeta sehingga kecewa, ada yang melihat orang tua kecewa, ada yang melihat suami yang mengecewakan dan lain sebagainya. Tapi hari ini saya mau saudara lihat bintang itu. Bintang itu tidak pernah pandang bulu. Jangan hanya sekedar berkat jasmani. Sementara itu saudaraku, saya mau berdoa, ikuti doa saya. Katakan Bapa di dalam sorga. Bapa dalam surga. Lebih keras, Bapa di dalam sorga. Bapa dalam surga. Hari ini, malam ini, saya mendengar Tuhan, mendengar Tuhan bahwa ketaatan sama dengan mujizat. Ketaatan sama dengan terobosan. Ketaatan sama dengan pernyataanmu Tuhan. Saya mau taat. Saya mau taat. Saya mau setia. Saya mau tekun. Sebab saya menyembah Allah yang iya dan amin, yang tidak pernah gagal, yang tidak pernah memandang saya hina, tetapi yang senantiasa memberikan damai, sukacita di dalam kehidupan saya. Tuhan, dalam nama Yesus, saya terima. Katakan saya terima berkat daripadamu. Dalam nama Yesus.